Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayi Sukmawati dari kelas 4B NPM 191063108007 yang akan menjelaskan judul makalah penggunaan media pembelajaran daring dalam menulis teks anekdot pada siswa kelas 10 SMKN 1 Rengas Dengklok. Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran menulis yang diampu oleh Ibu Sutri SPD MPD. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pembelajaran luring menjadi belajar daring, karena sejak beredarnya COVID-19 pada akhir bulan Desember 2019, pemerintah menetapkan kebijakan pelajar dan mahasiswa belajar di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Dari aspek ini, salah satunya adalah pendidikan yang harus memusatkan pembelajaran dengan jarak jauh atau PJJ. Maka pendidik tentunya memiliki media sebagai sarana proses pembelajaran daring agar pembelajaran daring pada materi teks anekdot tetap berlangsung dilakukan meskipun melalui daring. Salah satu materi atau mata pelajaran yang harus diperhatikan oleh siswa adalah pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia ini memiliki 4 aspek keterampilan, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis, menurut Tarigan 2008. Untuk memperhatikan menulis siswa dalam pelajaran bahasa Indonesia, tenaga pendidik tidak hanya memberikan materi atau informasi saja, melainkan perlu memastikan siswa untuk paham dengan materi menulis, sehingga siswa mampu mengembangkan keterampilannya dalam menulis. Dengan begitu, pendidik memilih media yang efektif untuk keberlangsungan belajar daring. Adapun rumusan masalah, yang pertama, media pembelajaran apa yang digunakan dalam pembelajaran menulis teks anekdot pada siswa kelas 10 SMKN 1 Rengas Dengklok. Kedua, bagaimana keefektifan penggunaan media daring dalam pembelajaran menulis teks anekdot pada siswa kelas 10 SMKN 1 Rengas Dengklok. Yang ketiga, bagaimana pemahaman siswa dalam pembelajaran menulis teks anekdot dengan menggunakan media yang telah dipilih oleh guru. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui media yang dipilih oleh guru dalam pembelajaran menulis teks anekdot, serta untuk mengetahui apakah penggunaan media pembelajaran yang dipilih sudah efektif dan mampu membuat siswa memahami materi tersebut. Landasan teori. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik. Menurut Briggs 1977, media pembelajaran adalah sarana fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran seperti buku, film, video, dan sebagainya. Media pembelajaran adalah alat bantu mengajar berupa wahana yang mengandung materi pembelajaran dan menyalurkannya dengan cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga mampu merangsang siswa agar dapat menyerap dengan baik. Menurut Daryanto 2016, media dalam pendidikan adalah media yang digunakan sebagai alat dan bahan kegiatan pembelajaran. Pengertian menulis, menurut Abdul Rahman dan Waluyo 2000, menyatakan bahwa menulis adalah penggambaran visual tentang pikiran, perasaan, dan ide dengan menggunakan bahasa tulis untuk keperluan komunikasi atau menyampaikan pesan tertentu. Menurut Suparno dan Yunus 2007, menulis adalah aktivitas menyampaikan pesan dengan menggunakan tulisan sebagai medianya. Pengertian dari teks anekdot.
Teks anekdot secara umum adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot biasanya bertopik tentang layanan publik, politik, lingkungan, dan sosial. Struktur teks anekdot yang pertama ada abstraksi. Abstraksi adalah gambaran awal dalam sebuah cerita anekdot. Yang kedua ada orientasi, adalah pengenalan, mulai tokoh, kondisi, latar atau setting, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada krisis. Krisis adalah ketika puncak masalah terjadi. Biasanya krisis diisi dengan sindiran yang akan ditunjukkan pada seseorang atau sekelompok orang yang ada di cerita. Yang keempat ada reaksi. Reaksi adalah tanggapan yang diberikan orang sekitar terhadap krisis yang telah diberikan. Banyaknya reaksi tergantung dengan banyaknya krisis yang ada dalam cerita. Yang kelima ada koda. Koda adalah bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada setting cerita. Koda adalah bagian penting yang harus ada di dalam sebuah teks anekdot. Pembahasan dan hasil observasi. Keterangan observasi. Penelitian yang dilakukan penulis adalah berkaitan dengan materi pelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya pada materi teks anekdot kelas 10. Subjek penelitian ini adalah siswi yang bernama Mimi Nursari, kelas 10 SMKN 1 Rengas Dengklok. Objek observasi ini difokuskan pada penggunaan media pembelajaran menulis teks anekdot secara daring yang menggunakan media berupa buku modul atau LKS dan Google Classroom. Dalam memperoleh data, peneliti melakukan wawancara dengan siswa menggunakan Google Formulir. Siswa tersebut mengisi kuesioner yang telah peneliti buat. Tempat dan waktu pelaksanaan di rumah masing-masing dengan menggunakan media berupa Google Formulir agar menghindari kontak secara langsung. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada semester genap, tepatnya pada tanggal 17 Maret 2001, yang proses pembelajarannya dilakukan secara daring. Dari hasil observasi penelitian, penggunaan media pembelajaran menulis teks anekdot saat ini dilakukan secara daring melalui media yang digunakannya yaitu berupa buku LKS. Peneliti membuat kuesioner agar mengetahui bagaimana siswa tersebut memahami tentang materi menulis teks anekdot. Media yang digunakan oleh guru berupa buku LKS yang dipegang oleh siswa, dan guru memberikan penugasan pada halaman yang telah ditentukan. Dari hasil kuesioner, siswa yang bernama Mimi Nursari kurang begitu memahami materi menulis teks anekdot karena media yang digunakan kurang maksimal dalam pembelajaran menulis teks anekdot, sehingga dalam proses pembelajaran menulis teks anekdot belum efektif. Dari hasil observasi, siswa tersebut Mimi Nursari, kelas 10 SMKN 1 Rengas Dengklok, mengalami kesulitan dalam menulis teks anekdot, terutama menuangkan pikirannya untuk menulis. Tetapi dalam membedakan struktur yang terdapat pada teks anekdot, siswa tersebut sudah mengetahuinya. Saran peneliti, maka untuk itu dibutuhkan media ataupun metode yang mendukung agar proses pembelajaran menulis bisa lebih efektif. Jadi dengan penggunaan media pembelajaran daring harus melihat dari kebutuhan siswa tersebut. Karena menulis itu adalah keterampilan yang perlu adanya proses arahan dari seorang guru. Siswa juga harus dapat memperbanyak mencari dan mengolah informasi dengan banyak membaca buku ataupun artikel yang ada di internet. Kesimpulannya yaitu penggunaan media pembelajaran dilakukan secara daring dengan media yang digunakannya yaitu berupa buku LKS. Pembelajaran yang dilakukan belum maksimal dan efektif karena siswa yang telah diwawancarai dengan mengisi Google Formulir masih membutuhkan media atau metode yang dapat mendukung keberlangsungan belajar menulis materi teks anekdot agar pada proses pembelajaran dapat berjalan dengan aktif,
Maka guru perlu menggunakan metode diskusi tanya jawab jika ada siswa yang kurang memahami tentang materi teks anekdot. Dengan begitu, guru juga dapat memilih media yang menarik minat siswa dalam belajar menulis teks anekdot. Media tersebut bisa berupa audio visual atau dengan menggunakan PowerPoint yang disematkan ke dalam bentuk audio. Hal itu dapat meningkatkan rasa keingintahuan belajar siswa dalam menyimak sebuah materi, sehingga siswa dapat memahami dengan baik materi menulis teks anekdot. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hasil observasi makalah pembelajaran menulis. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.